Baik, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Cewek Tamsa Uinma, saya moderator Sonia Kanza Kamil Hadi. Di sini bersama dengan pembicara kita kali ini yang benar-benar keren pastinya. Mungkin halo Kak Siti Fadila, bagaimana apa kabar? Halo Sonia, Alhamdulillah kabarku baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, jadi mungkin teman-teman ini pada masih belum kenal dengan Kak Siti Fadila ya. Mungkin Kak Siti Fadila bisa berkenalan dulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi perkenalkan, namaku Siti Fadila, bisa dipanggil Dila dari Pendidikan Dokter Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dila. Wah, keren banget nih. Jadi kali ini Cewek Amsa di sini ada temanya tentang improving your public speaking skills for the future doctors. Jadi kali ini temanya tentang public speaking ya. Dan kali ini pembicara kita ini punya skill public speaking yang keren banget nih. Soalnya Kak Siti Fadila ini juga kebetulan adalah diberi amanah sebagai duta FKIK UIN Malang ya Kak ya. Iya, Alhamdulillah. Baik, kalau gitu nanti kita tanya-tanya aja ya terkait skill public speaking yang bisa dikuasai oleh Kak Siti Fadila ini. Jadi mungkin pertama saya tanya ya, yang pertama kira-kira sebagai seorang dokter nih mahasiswa kesehatan, menurut Kak Dila itu seberapa penting sih punya skill komunikasi dan public speaking? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ini kan kita membahas tentang public speaking ya, komunikasi seperti itu. Nah, terutama bagi kita seorang mahasiswa kedokteran yang nantinya semoga insya Allah semuanya menjadi dokter ya, seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya seberapa penting nih memiliki skill komunikasi, kemudian public speaking bagi seorang dokter. Nah, menurut aku jawabannya sangat penting. Nah, kenapa sangat penting? Kita sebagai seorang dokter nantinya akan berhadapan dengan pasien, di mana pasien-pasien kita ini adalah manusia ya, makhluk hidup yang mampu untuk berkomunikasi secara aktif. Nantinya kita juga sebagai seorang dokter itu juga akan melakukan tindakan-tindakan medis. Yang pertama, contohnya yang paling utama itu saat kita melakukan anamnesis. Nah, kita sendiri tahu kan anamnesis itu seperti apa. Jadi ketika kita menganamnesis, kita kan akan bertanya-tanya, kita akan melakukan interview atau wawancara dengan pasien kita. Kita akan bertanya terkait keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mereka, kemudian penyebab mereka mengalami keluhan seperti itu, faktor predisposisinya seperti apa, kemudian riwayat-riwayat penyakit sebelumnya yang mereka derita itu seperti apa. Nah, itu kan dimulai dari komunikasi dua arah antara dokter dan juga pasiennya seperti itu. Nah, selain itu, biasanya ya, hampir 80% bahkan diagnosis itu dapat ditegakkan ketika melakukan anamnesis. Jadi ketika seorang dokter itu mampu menggali informasi yang banyak secara tepat, secara baik dari pasiennya, itu akan memudahkan dokter nantinya dalam menentukan atau menegakkan diagnosis dari penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, kemudian kita sendiri juga tahu ya, mungkin kita juga pernah diinformasikan, diberitahukan oleh para dosen kita bahwa nanti kalau kita menjadi seorang dokter ini, kita diharapkan menjadi dokter yang memiliki 5 peran atau disebut dengan 5-star doctor. Mungkin Sonia udah tahu juga kan terkait peran-peran dalam 5-star doctor itu. Nah, dalam 5-star doctor itu kan seorang dokter itu nantinya diminta untuk berperan menjadi healthcare provider, kemudian menjadi seorang decision maker, community leader, kemudian sebagai seorang manager, dan yang terakhir diharapkan dapat berperan sebagai communicator. Artinya di peran yang terakhir ini ya, seorang dokter itu nantinya harus bisa berkomunikasi, menjadi seorang komunikator yang baik, baik itu terhadap individu, masyarakat, lingkungan, maupun seluruh masyarakat, lapisan masyarakat itu seorang dokter itu nantinya diminta untuk bisa menjadi komunikator yang baik seperti itu. Nah, kemudian nih ya, ketika seorang dokter dengan pasiennya ini dapat
memiliki komunikasi yang baik, nantinya ini akan membawa pengaruh yang baik juga, membawa impact yang baik juga pada pengobatan, dapat meningkatkan kepuasan pasien, kemudian dapat juga meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik ya kepada pasien, kita tahu, kita bisa berempati juga terhadap penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Pasien kan tentunya akan merasa nyaman ya, merasa nyaman berkomunikasi dengan dokternya. Mereka akan menceritakan bagaimana kronologis penyakit yang sedang mereka rasakan saat ini, sehingga kita sebagai dokter juga akan lebih mudah dalam mengetahui penyakit yang dirasakan, diderita oleh pasien saat ini. Nah, kemudian dengan terciptanya rasa nyaman itu, seperti yang aku katakan tadi, pasien itu akan tumbuh rasa kepercayaannya. Ketika pasien itu percaya pada dokternya, mereka akan merasa puas, mereka akan patuh atau taat dalam pengobatan. Yang nantinya ini akan membawa pengaruh besar bagi pasiennya. Pasien ini dapat mengkonsumsi obat secara teratur. Dengan mengkonsumsi obat secara teratur juga berdampak baik ya, penyakit yang diderita mereka akan segera sembuh, akan segera hilang, seperti itu. Kemudian dalam pengobatan ya, itu kan ada banyak tahapannya ya, mulai dari segi preventif, kemudian promotif, kuratif, hingga rehabilitatif. Dari semua aspek-aspek pengobatan tersebut pastinya dibutuhkan komunikasi aktif antara seorang dokter dan juga pasiennya. Kenapa? Misalnya dalam segi aspek preventif dan promotif. Di sini kita sebagai dokter diharapkan untuk mengajak, mempersuasi pasien, melakukan persuasi terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat untuk melakukan gaya hidup yang sehat, untuk melakukan perilaku pencegahan terhadap suatu penyakit seperti itu. Nah, komunikasi itu sangat penting ya. Jadi menurutku sebagai seorang dokter, nantinya kita itu sangat diharapkan untuk menjadi komunikator yang baik. Seseorang bisa dalam keadaan sehat, tidak mengalami penyakit, itu bisa karena edukasi ya. Jadi seorang dokter memberikan edukasi yang baik kepada pasiennya sehingga penyakit yang diderita oleh pasiennya tidak semakin parah. Kenapa sih edukasi itu sangat penting? Karena dengan kita memberikan informasi, kita memberikan insight baru kepada pasien. Pasien yang mungkin nantinya penyakitnya itu bisa saja parah, nah mungkin bisa jadi mereka bisa sembuh karena menerapkan informasi atau insight-insight yang telah kita sampaikan, seperti itu. Jadi menurutku sebagai seorang dokter, maupun sekarang ya kita masih menjadi mahasiswa kedokteran, itu sangat penting untuk punya skill komunikasi dan juga public speaking, seperti itu. Keren banget ya jawabannya ya. Ya, jadi mungkin tadi saya simpulkan kalau dari Kak Dila ini menganggap public speaking, komunikasi itu sangat beneficial, sangat penting untuk kita berempati kepada pasien, kemudian menunjang diagnosis bahkan kesembuhan pasien ya. Kemudian juga sangat penting sebagai penunjang dari 4 tahapan kesehatan, preventif, kuratif, dan segala macamnya seperti itu. Ya, baik. Kalau gitu, kalau misalkan nih dari kata Kak Siti Fadila, pasti teman-teman kita sekarang yang sedang mendengarkan ini pasti sangat ingin tergugah untuk mengembangkan skill komunikasi ya. Tapi mungkin beberapa orang masih bertanya-tanya dari mana saya bisa memulai mengembangkan skill komunikasi gitu. Jadi mungkin saya ingin bertanya, kira-kira apakah Kak Dila punya tips and trick cara meningkatkan skill komunikasi kita? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin untuk menjawab pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan skill komunikasi? Nah, yang pertama adalah kita harus mempelajari dasar-dasar komunikasi itu apa. Misal dalam berkomunikasi itu kita harus memperhatikan bagaimana intonasi suara kita, ya, tinggi rendahnya. Kemudian kalau misalnya kita ngomong datar kan juga nggak enak ya. Mungkin ada kalanya kita intonasinya itu sedikit tinggi, intonasinya sedikit rendah, tergantung dari konteks pembicaraannya seperti itu. Nah, kemudian kita dalam berkomunikasi itu kan sering menunjukkan ekspresi wajah ya, misal kita tersenyum, kemudian kita menunjukkan raut wajah yang excited atau tertarik terhadap suatu pembicaraan, atau mungkin saat itu wajah kita tampak serius. Nah, itu
sangat penting juga ya bagiku saat kita melakukan interaksi, kita melakukan komunikasi, kita melakukan public speaking. Karena kalau misalnya raut wajah kita datar saja, mungkin audiens atau lawan bicara kita ini kurang tertarik gitu sama kita. Kalau misalnya kita tambahkan, misalkan kita sedang membicarakan hal yang bagus, yang baik, mungkin kita sambil tersenyum, nah itu kan semakin enak ya dilihatnya kayak gitu. Nah, kemudian dari bahasa tubuh juga. Nah, bahasa tubuh ini juga menunjang gitu. Memperlihatkan bahwa kita ini juga terlihat percaya diri, kita juga terlihat menguasai seperti itu. Karena kalau kita misalnya diem aja monoton ya, jadi terkesannya tuh kayak kita monoton, kaku seperti itu. Kalau misalnya sesekali kita menggerakkan tangan kita atau mungkin kita berjalan, nah itu tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan. Nah, jadi terkesannya kita itu lebih fleksibel, lebih santai, lebih enak membawakan materi atau konten dari yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, setelah mempelajari nih dasar-dasar bagaimana komunikasi itu, kemudian kita juga harus tahu ya lawan bicara kita, audiens kita itu seperti apa. Kita harus memahami gitu siapa yang akan menjadi lawan bicara kita. Mohon maaf misalnya orang yang berpendidikan dengan orang yang mungkin pendidikannya masih kurang, otomatis nanti akan berbeda gitu gaya bicara kita. Ketika kita berbicara dengan orang-orang yang mungkin dalam segi pendidikannya masih kurang, otomatis kita akan lebih menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Mungkin kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah atau terlalu medis seperti itu. Nah, mungkin dengan orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi, mungkin dengan kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, mereka sudah paham gitu ya maksud atau isi dari pembicaraan kita seperti itu. Jadi kita harus tahu nih siapa yang akan menjadi sasaran kita atau lawan bicaranya kita seperti itu. Kemudian kita juga harus menjadi pendengar yang aktif. Kenapa sih saat berkomunikasi kita itu juga harus menjadi pendengar yang aktif? Karena dalam berkomunikasi ini kita itu tidak hanya berkomunikasi satu arah ya, jadi kita berkomunikasi dua arah. Kita juga menyampaikan pesan, tapi kita juga harus mendengarkan pesan orang lain juga gitu. Sama, mereka pun sebagai audiens juga ada kalanya ingin menyampaikan pesan dan kita juga harus menjadi pendengar yang baik untuk mereka gitu. Misalnya kita dengan dokter dan pasien. Kita sebagai dokter tidak hanya memberikan advice, tidak hanya memberikan nasihat, tapi kita juga mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa. Jadi dalam berkomunikasi juga penting untuk menjadi pendengar yang aktif, mendengar yang baik seperti itu. Nah, selain menjadi pendengar, kita juga harus belajar untuk mengelola emosi kita, mengelola mood kita. Karena apa? Karena saat kita berkomunikasi, kita tidak tahu ya, apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Mungkin saja saat kita berbicara, lawan bicara kita ini menyampaikan pesan yang mungkin kita rasa ini kurang sopan, atau mungkin ini dirasa menyinggung perasaan kita. Nah, saat kita masih melakukan interaksi, saat kita masih melakukan komunikasi, usahakan kita untuk tetap tenang gitu, tidak langsung proaktif untuk menyanggah atau mungkin tidak setuju dengan perkataan lawan bicara kita. Kita berusaha untuk tetap mengelola emosi kita, tetap tenang, dan mungkin nanti di akhir kita bisa menyampaikan gitu, bagaimana feedback kita terhadap pesan yang disampaikan oleh lawan bicara seperti itu. Nah, setelah kita harus belajar untuk mengelola emosi, mood kita juga harus memahami konteks dari pembicaraannya. Kita harus pahami apa yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara kita, apa yang hendak kita sampaikan saat ingin menyampaikan suatu informasi, kita harus paham itu. Misal kita ditanya terus ternyata kita nggak paham kan, gimana ya? Audiens kita juga pasti akan lebih bertanya-tanya, akan lebih bingung kalau misal si penyampai materi ini juga bingung kayak gitu. Jadi kita harus paham gitu apa isi yang hendak kita sampaikan. Dan yang terakhir menurutku adalah sering berlatih. Kenapa kok sering berlatih? Kan ada pepatah yang mengatakan practice make perfect ya. Nah, dengan banyak berlatih, banyak melakukan practice, nah itu akan jadi perfect, akan jadi bagus, akan jadi sempurna. Meskipun tidak yang benar-benar sempurna ya, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan juga.
Tapi setidaknya dengan kita berlatih terus-menerus, itu akan semakin mengasah kemampuan kita, gitu, akan semakin lancar, akan semakin percaya diri, dan kita merasa bahwa kita bisa. Nah, mungkin itu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Jadi kalau menurut Kak Dinda tadi, cara meningkatkan komunikasi kita tuh udah berawal dari intonasi, kemudian ekspresi, kemudian bahasa tubuh, kemudian juga mengenali lawan bicara kita, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian berlatih ya. Kemudian kalau menurut saya sih Kak ya, saya tuh paling setuju dengan tips yang Kakak berikan itu tentang menjadi pendengar yang aktif. Karena ternyata komunikasi ini tidak hanya speaking saja ya, tapi juga tentang mendengarkan. Jadi itu keren banget sih Kak. Saya sangat salut dengan yang sudah Kakak berikan tadi. Iya, benar banget ya. Jadi tetap harus dua arah ya di saat kita menjadi pembicara, juga di sisi lain kita juga harus bisa menjadi pendengar gitu. Jadi sama-sama gitu. Lagi sebagai dokter ya Kak ya. Nah, Iya, ini berikutnya ini mungkin beberapa dari teman-teman kita, termasuk saya, itu saya kebetulan melabeli diri saya itu sebagai seorang introvert ya Kak ya. Jadi saya tuh harus melakukan effort yang lebih ketika harus mulai berkomunikasi dengan orang lain. Kira-kira apakah Dila itu punya tips-tips yang bisa memudahkan orang-orang seperti saya ini? Oke, terima kasih. Jadi ini tips bagi orang-orang yang merasa dirinya introvert gitu ya, untuk memulai melakukan public speaking atau mungkin komunikasi dengan orang-orang ya. Menurutku, ini kan kita harus tahu nih, gimana sih orang yang introvert. Introvert itu kan biasanya cenderung pendiam ya, kemudian suka di lingkungan yang mungkin lebih kecil, kemudian suka sendiri seperti itu. Mungkin introvert ini lebih ke sudut pandang juga ya. Mungkin kita merasa bahwa kita introvert di lingkungan tertentu. Terkadang mungkin kita juga nggak yang introvert banget di lingkungan yang lain gitu. Jadi tergantung sudut pandang kita juga gitu. Nah, menurutku ketika seseorang itu merasa bahwa aku ini orang yang introvert loh, gimana sih? Tapi aku pengen gitu untuk bisa jadi orang yang mampu nih dalam berkomunikasi, dalam melakukan public speaking kayak gitu. Nah, menurutku adalah yang pertama yang harus kita terapkan dalam diri kita harus mencoba untuk percaya diri. Kenapa sih kok percaya diri itu yang utama? Kenapa? Ya percaya diri, kita percaya kalau diri kita itu bisa. Diri kita itu mampu, diri kita itu sama seperti yang lainnya. Kenapa? Kalau diri kamu aja nggak percaya sama kemampuan dirimu sendiri, bagaimana dengan orang lain? Jadi orang yang pertama yang harus percaya kepada diri kita ya diri kita sendiri. Tuh. Jadi kita percaya bahwa oh iya, diri kita itu pasti bisa, pasti mampu. Meskipun harus effort terlebih dahulu, harus berlatih terlebih dahulu. Tapi intinya ketika nanti kita sudah melakukan effort itu, kita yakin di akhir nanti bahwa kita itu mampu, kita bisa untuk melakukan hal tersebut. Jadi yang pertama fondasinya adalah percaya diri. Ketika kita sudah punya rasa percaya ya sama diri kita, oh iya, aku mau berlatih, aku mau berusaha, aku mau belajar, dan aku yakin ketika nanti aku sudah berusaha, sudah belajar, sudah berlatih, aku pasti bisa. Nah itu yang akan jadi fondasi yang kuat untuk kita untuk belajar apapun ya. Itu nggak hanya untuk skill komunikasi, nggak hanya untuk skill public speaking, untuk apapun. Jadi kita harus percaya pada kemampuan diri kita. Nah, yang kedua yang mungkin bisa kita lakukan adalah untuk orang-orang yang introvert adalah mencoba untuk terbuka. Mencoba untuk tidak selalu menyendiri, tidak selalu bersikap individu, tapi mencoba untuk bersosialisasi, bergabung dengan teman-teman sekitarnya. Untuk apa? Dengan kita bergabung, kita bersosialisasi, otomatis akan terjadi pembicaraan ya. Pembicaraan itu nggak harus yang serius gitu. Kita misal saling bertukar pikiran tentang suatu hal, itu it's okay gitu. Jadi dengan kita percaya diri, kemudian kita mulai bersikap untuk terbuka dengan orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, itu yang akan membuat orang-orang yang mungkin melabeli diri dengan introvert itu akan
sedikit demi sedikit itu akan mulai terbuka, kemudian mulai untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekitarnya, seperti itu. Jadi, ya itu, awalnya kita harus percaya, kemudian kita mencoba untuk terbuka dan bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Jadi dengan pembicaraan sedikit-sedikit, lama-lama kan bisa terus-menerus ya, kita akhirnya pede gitu untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Biasanya kan introvert itu mungkin karena kita nggak pede atau mungkin ada suatu faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kita akhirnya kayak menarik diri dari lingkungan, seperti itu. Oke, jadi mungkin next time ya, saya ketika ingin public speaking, mungkin saya harus meyakinkan diri untuk percaya diri dan berusaha lagi, kemudian juga harus bisa mulai mengekspos diri terhadap situasi yang membutuhkan saya untuk berbicara, seperti itu. Harus memberanikan diri gitu ya Kak ya? Iya betul, berani dulu. Berani percaya bahwa diri kita itu bisa. Siap. Baik nih, misal nih Kak ya, kalau misalkan saya sudah percaya diri untuk berbicara di depan teman-teman saya gitu. Tapi ada suatu ketika tuh saya diminta untuk berbicara di khalayak umum, orang-orang yang saya tidak kenal, yang saya harus memberikan materi yang mungkin bisa membuat saya itu tidak percaya dengan diri sendiri. Kalau misal saya sama teman mungkin saya masih bisa gitu, tapi kalau sama khalayak umum, kira-kira apakah Kak Dila punya tips tersendiri untuk itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini tips kalau kita berbicara di depan khalayak umum ya, dimana kita juga nggak tahu nih mereka itu seperti apa, kemudian kita juga belum mengenal mereka, atau mungkin mereka usianya atau dari segi pendidikannya mungkin bisa saja lebih dari kita, seperti itu ya. Yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah mempersiapkan materinya dengan baik. Jadi pasti sebelum kita hari H ya, nantinya kan kita pasti akan diberikan suatu rangkaian acaranya atau mungkin tema dari materinya itu seperti apa. Nah, dari tema tersebut kita pelajari, kemudian kita buatlah materi yang menarik gitu. Kita buat materi yang mudah dipahami oleh audiens, kemudian kita juga bisa buat poin-poin penting dari materi yang hendak kita sampaikan, seperti itu. Nah, misalnya kita juga bisa bikin PowerPoint kayak gitu ya. Misal kita ingin menampilkan PowerPoint, ya kita tampilkan gitu. Kita persiapkan bentuk visual atau tampilan visualnya seperti diberikan gambar atau mungkin ilustrasi atau mungkin cuplikan video. Nah, kenapa? Untuk meningkatkan fokus dan juga antusias dari audiens. Jadi audiensnya ini terkesan bahwa pembicaranya itu tidak hanya monoton gitu. Jadi sesekali diberikan gambar atau mungkin ilustrasi yang menarik gitu, menarik perhatian dari audiens gitu. Jadi persiapkan materinya. Ketika kamu mampu atau mungkin sudah paham ya, biasanya kalau aku sendiri itu adalah mempelajari materinya sebelum beberapa waktu ya, sebelum hari H. Karena kalau misalnya dari segi materi itu kita sudah sanggup, kita sudah siap, insya Allah itu akan menambah rasa kepercayaan diri kita. Karena kita sudah dalam mindset kita, oh aku sudah mampu, aku sudah bisa materi ini. Ketika orang nanti bertanya, aku juga sudah mampu untuk menjawab seperti itu gitu. Jadi pertama materi ya, materi yang harus dipersiapkan dengan baik seperti itu. Nah, kemudian selain materi, kita itu juga harus tahu nih audiensnya kita. Ketika kita diminta untuk menjadi pemateri, pembicara, kita bisa bertanya kepada panitianya, siapa yang akan menjadi audiens kita, siapa yang akan menjadi sasarannya kita. Apakah orang-orang dengan background yang seperti X, seperti Y, seperti Z gitu. Kita tanyakan gitu backgroundnya mereka itu seperti apa. Apakah orang-orang yang berpendidikan atau mungkin masyarakat awam seperti itu. Nah, nantinya kan itu juga akan mempengaruhi gitu materi yang hendak kita sampaikan seperti itu. Nah, setelah kita kenal ya sama audiens kita tahu audiens kita itu siapa. Kemudian yang ketiga kita harus banyak berlatih. Tuh, jadi kalian berlatihnya itu bebas gitu. Misal tiba-tiba di depan cermin kalian ngomong aja kayak gitu. Itu juga bisa dalam bentuk seperti itu gitu, berlatih aja. Tuh, kalian ngomong sendiri itu gak apa-apa gitu. Itu gak apa-apa banget bagi
kalian yang mungkin ingin berlatih public speaking gitu. Jadi berlatih public speaking itu nggak harus kalian dibarengi dengan orang gitu ya, nggak harus seperti itu, karena di saat tertentu mungkin kalian juga butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk berlatih sendiri seperti itu. Misalnya kalian berlatih presentasi itu kan nggak harus dengan orang-orang gitu. Nah nanti setelah berlatih gitu, kalian juga harus mempersiapkan nih kira-kira audiens ini akan bertanya tentang apa ya. Tuh, kalian persiapkan aja, kalian list aja, oh kira-kira nanti audiens akan bertanya seperti ini, kita persiapkan juga itu apa jawaban yang bisa kita jawab untuk audiens nanti. Jadi berlatih dan juga mungkin mempersiapkan pertanyaan dan juga jawaban yang nantinya mungkin disampaikan oleh audiens seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin adalah menenangkan diri ya. Jadi ketika kita di depan halayak umum, otomatis kita takut, kita gemeteran, semuanya tremor kayak gitu, itu wajar, itu hal yang wajar gitu ya. Tapi kita juga harus berusaha untuk menenangkan diri. Kalau misalnya kita terlalu takut, terlalu bingung, cemas, gelisah, kadang kita materinya jadi lupa, gitu saja materinya jadi lupa, karena kita udah seperti kayak takut gitu, takut, cemas gitu. Nah itu biasanya bisa lupa gitu sama materinya yang mau disampaikan itu apa. Jadi anggaplah ya, kalau misalnya kita jadi pembicara, anggaplah orang-orang yang ada di depan kamu ini masih belum tahu gitu. Anggaplah kamu yang paling tahu gitu ya. Anggaplah kamu yang paling tahu, dan di sini tugasmu adalah memberikan informasi kepada mereka. Seperti itu. Oke, baik Kak. Jadi lagi-lagi kita harus berlatih ya Kak ya. Yang paling penting berlatih. Kemudian mempersiapkan diri supaya kita tuh bisa semakin percaya diri dan bisa semakin tenang, mempersiapkan segala pertanyaan dan segala kemungkinan yang terjadi ketika di depan panggung ya Kak ya. Kemudian ya itu tuh pasti butuh usaha ya Kak ya untuk bisa membuat lagi public speaking yang sebagus Kak Siti Fadila. Nah, mengingat waktu kita nih Kak, ini saya berikan pertanyaan yang terakhir banget ya Kak ya. Jadi kalau menurut pandangan dari Kak Dila, kira-kira langkah paling awal bagi seorang pemula yang pemula banget untuk bisa mulai berlatih public speaking itu seperti apa gitu? Oke, terima kasih. Jadi langkah awal bagi kita untuk berlatih ya public speaking, untuk berlatih komunikasi kita, itu nggak harus ketika kita diundang jadi pemateri, nggak harus diundang jadi narasumber. Jadi langkah awal kita, hal terkecil, hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencoba berlatih public speaking adalah dengan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Dengan kita mulai berkomunikasi dengan mereka, otomatis kita itu jadi tahu ya, misal mereka mau ngomong apa, kita nanti akan merespon dengan seperti apa. Nah, itu merupakan salah satu cara kita yang paling gampang, paling sederhana untuk berlatih mengenai public speaking. Nah, kalau semisal kita sudah mampu nih melakukan komunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar kita, kemudian kita mampu merespon dengan respon yang baik juga, nah itu lama-kelamaan akan membuat kita jadi semakin percaya diri, komunikasi kita juga akan semakin lancar, dan nanti kalau misal pun ditunjuk menjadi seorang narasumber atau pemateri, itu kan menyesuaikan, tinggal menyesuaikan dengan tema-tema yang hendak kita sampaikan gitu. Selebihnya bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kepercayaan diri kita, bagaimana kita membawakan pesannya, itu sudah kita latih sejak dini gitu, sejak hal-hal yang sederhana itu, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Baik, keren banget. Jadi intinya itu tentang membiasakan dari yang paling kecil ya, tentang berkomunikasi bersama teman kita, dan nanti hal-hal seperti cara berkomunikasi, pembawaan kita itu akan datang dengan sendirinya selagi kita berlatih, begitu ya Kak ya? Iya, betul banget pesannya. Ya, wah keren banget. Hari ini kita sudah belajar banyak ya dari Kak Siti Fadila terkait public speaking. Semoga sesuai dengan judul podcast kita kali ini, kita bisa improve ourselves with public speaking sebagai public doctors. Terima kasih banyak Kak Siti Fadila sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami dan berbicara. Semoga ilmu-ilmu yang Kakak berikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
apakah ada last words gitu kira-kira yang bisa sampaikan kepada semua pendengar kita? Oke, sebelumnya terima kasih banyak juga kepada Sonia dan tim telah mengundang aku dalam acara ini. Alhamdulillah, semoga apa yang aku sampaikan juga dapat memberikan insight baru, memberikan informasi untuk semua teman-teman. Pokoknya untuk teman-teman semua, jangan minder, jangan merasa bahwa diri kita ini tidak mampu, tetap berlatih ya. Kuncinya adalah berlatih dan yakinkan pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu. Kita harus percaya pada diri kita bahwa apapun di luar sana, apapun tantangannya, apapun yang hendak kita lakukan, kita mampu, kita bisa, asalkan kita mau untuk berusaha, berlatih, dan yang terakhir didampingi dengan berdoa. Seperti itu. Ya Allah, keren banget Kak Siti Fadila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. See you next time Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.